Halo teman-teman semua, selamat malam ya. Ketemu lagi bersama saya Papua Bonsai Kreatif, channel YouTube bonsai satu-satunya di Papua ya. Di sini teman-teman belajar tidak akan rugi karena penanganan akan kita lakukan secara efektif, efisien dan irit pastinya. Oke, udah lama banget Papua Bonsai Kreatif nggak bikin konten bonsai ini ya. Jadi konten kita malam ini tuh adalah tentang loa Papua ya. Jadi aku akan jelasin di sini dulu klasifikasinya sedikit tentang loa Papua ya. Yaitu bahan ini ya. Ini adalah loa Papua ya. Oke, mari kita lihat ya. Sama sedikit kita akan unboxing ya. Stekan loa Papua ini. Oke, gaskan. Jadi loa Papua itu daunnya itu bundar kawan, bukan lonjong ya. Daunnya berkilat, tebal ya, dan dia itu bulat dia, bundar daunnya, bundar kayak begini, cantik dia, dan pertumbuhannya sangat cepat ya. Mata tunasnya itu sangat jarang yang miss ya. Maksudnya gini loh, di sini tumbuh percabangan. Jadi 6 bulan itu rata-rata dia udah besar dia. Jadi gitu. Di sini ada goresan ya. Jadi aku masuk percabangannya ke sini nih biar bagus ya. Ini. Jadi inilah loa Papua itu ya. Ini cantik nih. Ini adalah bahan yang aku bawa dari Kodim sekitaran 2 bulan yang lalu ya. Dari pas aku ngonten di Kodim itu yang trainer bonsai itu ya. Yang judulnya trainer bonsai itu. Jadi inilah bahannya ya. Ini udah cantik ya, udah rapat percabangannya. Dan karena aku cinta sama bahan-bahan asli Papua ini ya kawan. Jadi hari ini Papua Bonsai Kreatif udah mencoba menstek ya. Menstek bahan ini ya. Dan kemungkinan udah tumbuh ya. Karena sekitaran 2 minggu udah aku stek. Ayo kita lihat ya. Kita unboxing dulu ya. Jadi gini kawan. Waktu Papua Bonsai Kreatif itu ngonten di konten sebelumnya pas kita pembukaan lahan itu ya. Jadi saya mengambil 2 stekan loa yang ada di kontenku sebelumnya itu ya. Yang aku pas aku review itu. Sorenya aku ngambil stekan ya sekitar 2 minggu yang lalu lah. Jadi mari kita unboxing ya. Apakah udah tumbuh atau belum ya? Ayo kita gaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mulai ada penampakan kawan. Jadi pertumbuhan loa di sini itu sangat cepat ya kawan ya. Ini tumbuh satu ya. Ini tumbuh satu lagi ya. Oke, ini bakalan tumbuh nih satu lagi nih mata tunasnya. Jadi mata tunasnya itu loa Papua itu jarang yang miss kawan. Jarang yang miss dia. Hampir nggak ada yang nih tumbuh lagi nih. Nih. Dan setelah tumbuh begini itu pertumbuhannya akan sangat cepat kawan. Ini aja usia 2 bulan nih. Dulu nih aku nolkan lagi nih. Yang ini nih ya. Aku nolkan dulu nih. Sekarang udah begini dia. Cuman kekurangannya adalah cabang hijaunya ini itu menghitamnya akan cukup lama ya. Sekitar makan waktu 6 bulan lah. Tapi perantingannya itu rapat banget. Jadi itulah yang bisa rekomendasi banget ya. Ini sebenarnya daun aslinya lebar ini. Tapi karena udah dipres terus kan. Jadi daunnya ini agak mengecil dia. Dan dia cepat mengecil daunnya dan bagus. Kenapa aku suka bahan ini? Karena di sini tuh pernah viral dulu kawan. Pernah viralnya gini. Bupati Merauke ini ya, Bapak Rombanus Mbraka ya, pernah membeli bahan ini dengan harga yang terbilang cukup mahal lah kalau di Merauke. Jadi bahan ini tuh lagi viral-viralnya di Merauke sekarang. Tapi kesusahan teman-teman kita di Merauke ini adalah stek katanya. Jarang yang berhasil stek loa ini katanya.
Itu dari teman-teman yang aku dengar kabarnya ya. Tuh, ini ya, udah tumbuh ya. Ini usia kurang lebih 2 minggu ya. Dan kambiumnya mulai menutup ya. Jadi ini tuh harus disungkup ya kawan ya. Cara steknya ya. Cara steknya harus disungkup biar bagus dia, biar air nggak masuk ya. Jadi teman-teman stek pohon apapun usahakan runcing di bagian bawahnya seperti pensil dan baru sungkup. Jadi inilah loa Papua ya. Loa berdaun bundar ya. Dia daunnya bukan lonjong dia. Karakter pohonnya itu waktu muda itu berwarna hijau ya. Nanti dia akan berubah, kalau udah agak tua sedikit dia akan berubah seperti ini, warna hitam. Dan setelah tua lagi dia akan berubah berwarna putih. Jadi begitu dia karakternya loa Papua ini. Dan ini pohon sangat cepat kawan. Batangnya bisa dibelah, bisa pecah batang juga, dan karakternya sangat bagus ya. Kambiumnya itu cukup cepat menutup kawan dia. Cuman yang itu kekurangannya adalah dia perantingannya rapat, tapi kekurangannya adalah rantingnya ini agak lama menghitamnya jadi. Itu. Cuman akarnya lebih cepat besar dia. Nih. Itu kelebihannya. Itu serba-serbi loa Papua ya. Jadi gitu kawan. Ini ori nih. Ini kata teman-teman di sini ini tuh adalah endemik dari Papua ya. Jadi jarang ada loa yang kayak gini di daerah lain ya. Daunnya itu mirip seperti awar-awar ya. Kayak kalau ada teman-teman yang bisa bahan bonsai awar-awar tuh, dia mirip sama awar-awar dia. Cuman dia bukan spesies awar-awar ya, karena pengecilan daunnya itu sangat cepat kawan. Ini daunnya udah mulai mengecil nih. Nih. Ya. Kecil banget daunnya. Nih. Ini mulai mengecil nih daunnya. Jadi setelah ini tumbuh ya kan, di sini ada percabangan, nah itu daunnya langsung kecil biasanya. Asal sering-sering dipres ya. Dan ini lagi nih. Jadi untuk sementara kita sungkup dulu ya, agak 2 minggu lagi lah. Biar pertumbuhannya bagus ya. Dan aku udah berhasil stek ini ya. Jadi cara pemasangannya, sungkupnya kayak gini nih aku pakai ini. Nih, ini plastik ya. Jadi langsung sungkup aja nih. Begini. Oke. Jadi supaya jangan tertiup angin ya, kita ganjal ini pakai batu. Ganjal aja pakai batu ya. Oke, gas kan. Nah, ini dia. Nah, kita ganjal aja pakai batu di sini. Nah, biar gitu. Oke kawan. Sekian dulu video dari kita ya. Jadi perkenalan loa Papua kayak gitu aja dulu ya. Jadi kayak ginilah bentuknya kalau udah 30% jadi lah. Jadi kayak ginilah bentuknya. 6 bulan lagi jadi nih, karena dia sangat cepat pertumbuhannya. Ini kalau teman-teman yang ada di Papua ya, yang cari bahan bonsai ya, karena banyak banget yang bilang di Facebook aku tuh. Di Facebook aku Papua Bonsai Kreatif juga ya. Banyak banget yang nanya, "Bang, ini bisa dibonsai nggak? Bang, ini bisa dibonsai nggak?" Banyak banget yang inbox jadi. Jadi dan dia itu orang Papua, kebanyakan orang Papua yang inbox aku toh. Jadi ini bahan sangat rekomendasi untuk jadi bonsai ya. Gaya hidupnya dia agak-agak suka air dia. Karena ini pohon biasanya tumbuh di tepi air, jadi dia agak-agak suka air dia. Dan setelah kita tutup begini, nanti kita letakin selama 2 minggu, baru nanti kita unboxing lagi ya, bagaimana perkembangannya. Oke, sekian dulu video dari saya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan akhir kata, dadah.